Alhamdulillah sehat dan baik, Bu. Sebelum kita melakukan coaching hari ini, sebagai awal saya ada beberapa pertanyaan untuk Ibu. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita pada hari ini. Baiklah Bu, pada coaching kita hari ini, coach dan coach akan saya amati, kemudian saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Kemudian apakah sudah sesuai dengan alur Tirta apa belum? Setelah itu bagaimana coach memberikan pertanyaan berbobot kepada coach dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Jangan lupa juga ya Bu, disesuaikan dengan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Bu, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam coaching kali ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan adalah pertama present, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, berarti ada 3 ya Bu? Ya, Pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin Ibu observasi? kompetensi yang akan kembangkan adalah mendengarkan aktif dan juga pertanyaan berbobot. Oke, kemudian Ibu, pertanyaan yang terakhir ya, indikator bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya ini menemukan cara atau solusi dari permasalahan yang sedang dihadapinya. Oke, demikian dulu ya Bu, pertanyaan pra observasi kali ini. Silahkan Ibu melakukan coachingnya terhadap coaching, semoga maksimal Bu. Terima kasih Bu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Nindi. Waalaikumsalam Bu. Gimana kabar Nindi hari ini? Alhamdulillah baik dan sehat Bu. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah saya baik Bu. Jadi saya dengar kemarin mau cerita sama saya ya Bu ya. Iya benar Bu. Kenapa Bu? Ada masalah apa Bu? Begini Bu, saya ini pengen meningkatkan kemampuan public speaking saya Bu. Karena saya merasa public speaking saya ini masih kurang Bu. Ketika saya harus ngomong di depan audiens orang banyak, saya merasa ada rasa grogi seperti itu Bu. Jadi saya pengen cerita sama Ibu tentang permasalahan saya ini. Oke, jadi untuk tujuan Ibu untuk pengembangan public speaking itu apa? Yang pertama, supaya saya menghilangkan rasa grogi saya Bu ketika saya menghadapi audiens seperti itu Bu. Jadi kedepannya supaya saya itu ketika saya berbicara di depan umum saya merasa pede seperti itu. Jadi tujuan Ibu untuk pengembangan public speaking itu agar Ibu tidak grogi lagi berbicara di depan umum ya Bu ya. Luar biasa Ibu. Kira-kira mengapa ya Bu ya menurut Ibu Ibu kayak grogi di muka umum kalau berbicara, menurut Ibu kenapa? Mungkin karena kurangnya saya berlatih mungkin ya Bu ya. Yang pertama itu, yang kedua karena mungkin yang saya hadapi kan saya setiap hari berhadapan dengan anak-anak kecil, anak TK ya Bu ya. Nah, jadi ketika saya berhadapan bicara dengan lawan bicara saya orang yang lebih dewasa, di situ timbul rasa tidak percaya diri saya. Gitu. Kalau kita skalakan ya Bu ya, mulai dari 1 sampai 10, untuk posisi Ibu sekarang ini di posisi skala berapa menurut Ibu? Mungkin saya ini ada di 6 atau 7 lah seperti itu Bu. Karena iya, karena saya masih merasa kalau public speaking saya ini sangat kurang sekali Bu. Ketika saya harus berhadapan dengan orang banyak audiens, saya masih PD-nya saya itu belum keluar seperti itu. Jadi posisi skala Ibu untuk posisi sekarang ya Bu ya, sekitar 6 atau 7 ya Bu ya. Terus harapan yang Ibu inginkan itu di skala berapa menurut Ibu? Saya tuh inginnya yang paling tidak di skala 8 atau 9 lah Bu. Kalau bisa ya di 10 seperti itu. Karena iya, saya pengen sekali Bu meningkatkan public speaking saya ini supaya kedepannya saya bisa memberikan misalkan ketika saya di depan umum saya bisa berbicara lebih lancar lagi tanpa harus ada rasa grogi seperti itu. Jadi di 10 untuk target Ibu di skala 10 ya Bu ya. Iya, benar untuk sekali. pengembangan public speaking. Menurut Ibu
Ibu inginkan tadi kan dari skala 10 tuh. Untuk kondisi awal Ibu itu skala 6 atau 7 ya Bu ya. Nah, menurut Ibu tindakan apa yang Ibu bisa lakukan untuk bisa mencapai skala 10 itu Bu? Kalau menurut saya untuk mencapai skala 10 itu Bu, mungkin dari hal-hal sederhana dulu Bu ya. Mungkin saya akan berlatih Bu, berlatih. Ya. Mungkin dari hal-hal kecil dulu, misalkan saya berlatihnya di depan cermin nih untuk meningkatkan percaya diri saya. Nah seperti itu, mungkin pertama seperti itu. Terus yang kedua mungkin saya akan meminta feedback dari rekan sejawat, nah, atau mungkin dari Ibu nanti bisa saya belajar langsung Bu. Nah seperti itu, sama-sama kita ya, belajar. karena saya sangat merasa kurang sekali Bu. Nah public speaking saya ini jauh sekali dari teman-teman seperti itu Bu. Jadi menurut Ibu untuk tindakan yang Ibu lakukan agar bisa mengembangkan potensi Ibu untuk berbicara pada public speaking di depan umum, itu yang pertama tadi berlatih ya Bu ya, berlatih cermin ya. Terus yang kedua tadi minta feedback sama teman ya, agar bisa nantinya sampai standar mana kita kemampuan Ibu ya, bisa mengembangkan kembali menurut Ibu gitu ya. Nah terus ada alternatif lain nggak Bu selain dua itu Bu? Mungkin kalau misalkan kedua cara itu tadi tidak berjalan optimal, mungkin saya akan belajar lagi lewat YouTube mungkin Bu, atau di situ saya akan mencari tahu bagaimana trik-triknya seperti itu. Mungkin saya bisa belajar dari yang lebih berpengalaman lah Bu. Jadi dari dua alternatif, dari dua tadi, dari berlatih di depan cermin, feedback sama teman, alternatif yang Ibu ambil adalah itu belajar lagi ya Bu ya, belajar di YouTube misalnya gitu ya Bu ya, ya untuk pengembangan public speaking Ibu. Ya. Terus rencananya kapan Bu Ibu nih melakukan berangkat nih, melakukan berbagi? Rencananya secepatnya Bu, kalau besok bisa, kalau bisa besok sudah saya mulai, karena semakin saya cepat melakukan, semakin artinya hasilnya semakin cepat juga terasa begitu. Jadi saya nanti ketika saya berbicara saya sudah siap seperti itu. Apalagi nanti kan ini tahun ajaran baru, saya harus banyak berkomunikasi dengan orang tua murid seperti itu. Jadi semakin cepat saya melakukan, maka akan hasilnya akan semakin cepat juga terasanya. Benar sekali Bu, tidak sabar saya untuk melihat perubahan Ibu yang dilakukan setelah berlatih ini nantinya. Terus beberapa item tadi yang Ibu ambil ya. Terus kalau menurut Ibu untuk bisa melakukan ini, Ibu perlu bantuan nggak dari orang lain atau bagaimana? Iya Bu, saya sangat perlu bantuan Mbak. Bantuan terutama dari rekan sejawat, dari Ibu mungkin bisa, terus dari mungkin dari YouTube juga ya Bu ya, sambil lihat cara-caranya di situ. Oke, seperti itu Bu. Saya sangat memerlukan bantuan dari orang lain untuk meningkatkan rasa percaya diri saya. Jadi secepatnya ini Ibu lakukan dan minta bantuan sama teman sejawat ataupun kita sama-sama CGT nantinya Bu ya, saling mengingatkan itu yang diharapkan Ibu nantinya ya. Setelah kita sharing seperti ini Bu, kita bercakap-cakap ini, apa yang Ibu rasakan terkait? Perasaan saya jadi semakin lebih lega Bu, karena apa yang kesulitan yang sudah saya alami, sudah saya curahkan semuanya, jadi saya merasa lebih lega. Semoga kedepannya saya bisa melakukan dari aksi yang pengen saya anukan tadi Bu, saya terapkan tadi. Alhamdulillah, saya tidak sabar lagi Bu untuk bisa melihat perubahan dari Ibu. Kabar-kabarnya nanti disampaikan lagi Bu ya, kita bincang lagi nantinya Bu ya. Jadi terima kasih banyak Bu Nindi atas perbicaraan kita hari ini. Tidak terasa kurang lebih 10 menit nih kita berbicara Bu Nindi ya. Mudah-mudahan apa yang Ibu harapkan bisa berkembang, public speaking Ibu nantinya lebih baik lagi dengan berlatih nantinya ya Bu ya. Jadi terima kasih. Saya akhiri ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Satya. Waalaikumsalam Bu Sana.
bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bu. Ibu Sang sendiri bagaimana? Alhamdulillah sehat dan baik Bu. Kita memasuki pasca observasi ya Bu. Iya. Bagaimana Bu nih proses coachingnya tadi, apakah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah lancar Bu. Namanya Setelah melakukan observasi bersama coach tadi, ada sedikit atau beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan dengan Ibu. Yang pertama nih Bu, apa yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? saat saya coaching tadi, saya sudah menggunakan alur Tirta ya Bu ya, dan menggali potensi dari coach Ibu. Betul, sesuai yang saya amati tadi juga Bu, Ibu sudah menggunakan alur Tirta dengan baik dan menggali potensi dari coach tadi. Kemudian nih Bu, untuk kedepannya kompetensi apa lagi yang akan Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching pada hari ini? Oke. Untuk yang saya kembangkan, kompetensinya ingin mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu, sesuai dengan kata kunci dari permasalahan coach, sehingga dapat menggali potensi dalam mencari solusi dan juga permasalahan yang dihadapi oleh coach Bu. Ya, Alhamdulillah Ibu sudah melaksanakan coaching dengan baik. Semoga kedepannya lebih baik lagi Bu, Amin, lebih Bu. maksimal. Terima kasih Bu Sarah. Ya demikian Bu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Kalau kabar Ibu bagaimana Bu? Alhamdulillah sehat juga Bu. Nah, untuk observasi ini, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya ada beberapa pertanyaan untuk Ibu. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Bu, pada coaching kita hari ini, coach dan coach akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita apa belum? Nah, kemudian bagaimana coach memberikan pertanyaan berbobot kepada coach dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Jangan lupa juga yang disesuaikan dengan prediksi coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam coaching hari ini Bu? Kompetensi yang akan saya kembangkan yang pertama yaitu present Bu, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, baiklah Bu. Nah, untuk yang kedua, pertanyaan mana, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang akan saya kembangkan secara spesifik adalah mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot Bu. Baiklah, pertanyaan ketiga, kemudian indikator bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini Bu? Saya ingin coach saya ini menemukan cara atau solusi dari permasalahan yang sedang dihadapinya Bu. Baiklah Bu, demikian dulu ya Bu pra-observasi kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coachnya Ibu. Ya. Silakan Bu. Terima kasih Bu. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Syafia. Waalaikumsalam di sana. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik sekali di sana. Di sana sendiri bagaimana? Alhamdulillah sehat dan baik. Dengar-dengar katanya Ibu mau cerita sesuatu ya Bu? Iya nih. Apa Saya ingin bercerita Bu ya sedikit masalah anak didik saya. Kebetulan saya punya anak didik di kelas 4. Saya ngajak kelas 4 ya Bu ya. Dia itu dibilang hiperaktif, mungkin iya. Terus kabar dari teman-teman sejawat juga bilangnya dia itu anak berkebutuhan khusus. Tetapi untuk secara pemeriksaan atau dari ahlinya itu belum ada karena orang tuanya kan kurang mampu Bu. Jadi saya kesulitannya ini Bu, saya berpikir bagaimana cara saya untuk mengajar anak tersebut. Oh, jadi di kelas Ibu itu ada anak yang dikatakan
berkebutuhan khusus ya Bu. Iya, benar. Eh, Menurut Ibu nih, kira-kira setelah kita melakukan diskusi ini, harapan Ibu apa? Harapan saya tentunya saya bisa mengetahui atau nanti bisa menjalankan teknik yang bagaimana yang bisa saya ajarkan untuk anak didik saya tersebut, agar dia juga bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dan sesuai dengan tujuan pembelajaran saya. Kemudian Ibu, menurut Ibu sendiri nih, kira-kira hal apa yang membuat anak tersebut hiperaktif atau bersikap sedikit beda dari teman yang lain? Iya, iya. Kebetulan kan saya baru kelas 4 nih, baru beberapa hari ya Bu ya, mengajar di kelas 4, ini kan baru ajaran baru. Jadi saya belum mengetahui benar-benar apa yang menjadi permasalahan anak tersebut. Yang jelas saya dapat informasi dari guru wali kelasnya yang dulu di kelas 3. Kata dari guru kelas 3 itu pertama dia keturunan, bilangnya seperti itu sih Bu. Itu sih, jadi cuman saya untuk secara detailnya apa yang menyebabkan oleh anak tersebut bersikap seperti itu saya belum tahu Bu. Jadi penyebabnya memang belum tahu ya Bu, karena Iya. memang kan kita baru memasuki Iya, benar. tahun ajaran baru ya Ajaran Bu. baru, iya. Kemudian nih Bu, menurut Ibu nih, kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan untuk membantu anak tersebut menjadi lebih apa ya, maksudnya lebih baik? Iya, benar Bu. Jadi kalau saya pertama mungkin ya, karena kita baru ajaran baru, saya berpikirnya nih melakukan asesmen awal Bu. Jadi saya mau mengetahui karakter mereka bagaimana, bukan dari cuma anak didik yang satu itu juga ya Bu, tapi mungkin keseluruhan dari anak didik saya. Tapi saya memfokuskan ke anak didik saya yang bilangnya tadi punya berkebutuhan khusus. Saya ingin tahu dulu karakter dia itu seperti apa, supaya nanti saya bisa melangkah selanjutnya apa yang bisa saya lakukan. Jadi Ibu akan melakukan asesmen awal ya Bu, untuk mengetahui bagaimana karakter siswa tersebut. Kemudian Ibu, selain melakukan asesmen awal tadi, adakah hal lain yang bisa Ibu lakukan? Mungkin setelah asesmen awal saya pikir nanti saya belajar juga Bu, mencari informasi baik di YouTube atau mungkin ada teman-teman saya yang lebih ahli di bidang tersebut, dia itu kan masuk anak seperti apa. Maksudnya mungkin apakah dia berkebutuhan khusus, kebutuhan khusus itu apakah dia termasuk di bahasanya anak hiperaktif atau audiens, atau ke bahasanya dia itu keterlambatan belajar. Jadi saya pengen mengetahui dia ini di posisi mana dulu, supaya saya nantinya bisa mengembangkan bagaimana sistem penilaian saya. Mungkin itu sih yang saya lakukan. Kemudian nih, Ibu kan sudah ada beberapa strategi ya Bu untuk menghadapi anak tersebut nanti di kelas bagaimana. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan hal tersebut? Secepatnya Bu, mungkin mulai esok sudah saya lakukan Bu. Iya, bagus sekali Bu, rencana Ibu. Saya sangat setuju bahwa kita harusnya melakukan asesmen awal ya Bu, untuk mengetahui karakter siswa kita di kelas. Kemudian nih, selanjutnya nih, bagaimana kira-kira nih untuk melakukan hal tersebut, siapa saja atau Ibu perlu bantuan siapa saja? Yang mungkin saya perlu bantuan pertama wali kelas di awal, di kelas 3-nya dulu ya Bu ya, sebagai sharing nantinya dulu sama wali kelas 3-nya dulu. Yang kedua mungkin orang tuanya. Iya, betul Bu. Tentu kita berkomunikasi ya Bu dengan wali kelas yang sebelumnya, kemudian kita mencari informasi kepada orang tuanya. Kemudian Ibu, setelah Ibu melakukan hal tadi nih, kira-kira tindak lanjutnya ke depannya apa? Setelah saya melakukan komunikasi, terus melakukan asesmen itu ya kan ya, tentunya saya pastinya nanti bisa menentukan penilaian apa atau pembelajaran apa, teknik apa yang saya bisa lakukan untuk anak tersebut Bu. Nah harapan saya kan nantinya dengan teknik yang tepat dan penilaian yang tepat, anak itu bisa melakukan perubahan yang sesuai dengan saya harapkan. Iya, betul sekali, setuju sekali saya dengan Ibu.
saya sangat senang sekali Ibu dengan berbincang seperti ini. Saya sudah ada rencana nih aksi apa yang saya lakukan untuk mulai esok. Jadi sudah mungkin terarah sudah nantinya ke depannya saya mau melakukan apa. Itu yang saya sangat senang sekali Bu. Ya, alhamdulillah Bu, saya doakan mudah-mudahan besok Ibu dapat melakukan rencana yang Ibu buat tadi dan kemudian mendapatkan solusi terhadap anak yang tadi. Ya. Terima kasih Bu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam Bu Nindi. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah saya juga dalam keadaan sehat walafiat Bu. Ibu sudah melakukan pasca observasi ya. Nah, bagaimana Bu? Apakah proses coachingnya berjalan dengan lancar? Alhamdulillah berjalan dengan lancar Bu. Alhamdulillah sudah sesuai dengan yang Ibu harapkan Bu ya. Iya. Nah, setelah melakukan observasi bersama coaching, ada sedikit atau beberapa pertanyaan Bu yang akan saya tanyakan. Ya boleh Bu. Pertanyaan pertama yaitu apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan. Selama coaching tadi saya sudah menggunakan alur Tirta dan menggali potensi dari coaching sehingga dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya Bu. Bagus sekali Bu, Ibu sudah menggunakan alur Tirta Bu ya. Iya. Nah, selanjutnya pertanyaan kedua Bu, untuk kedepannya kompetensi apalagi Bu yang akan Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan ke depannya yaitu mengajukan pertanyaan berbobot Bu, sehingga sesuai dengan kata kunci dari permasalahan coach sehingga dapat menggali potensi dalam mencari solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Ya seperti itu Bu ya. Kiranya pertanyaan saya cukup Bu ya, karena apa yang Ibu jalankan sudah sesuai dengan SOP-nya seperti itu. Jadi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Nindi. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabar Ibu Nindi hari ini? Alhamdulillah baik dan sehat Bu. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya ada beberapa pertanyaan nih Ibu Nindi ya. Baik Bu. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Bu, pada coaching kita hari ini, coach dan coacher akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana coach memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Jangan lupa juga yang disesuaikan dengan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu Nindi adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam coaching kali ini? Baiklah Bu, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu. Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu pertama present, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Jadi ada 3 ya Bu ya, present, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Untuk pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang akan saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot. Jadi 2 kompetensi yang ingin Ibu Nindi kembangkan dalam observasi ini, mendengarkan aktif dan juga pertanyaan berbobot. Oke. Kemudian untuk pertanyaan terakhir Ibu Nindi ya, indikator bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coaching saya ini menemukan cara atau solusi dalam permasalahan yang sedang dihadapinya Bu. Baik, oke. Demikian dulu ya Bu presentasi kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coachingnya ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Action. Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam Bu Nindi. Bagaimana kabar Ibu hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Kalau Ibu gimana Bu kabarnya?
Alhamdulillah sehat juga Bu. Nah, untuk hari ini apa yang ingin diagendakan dari coaching kita kali ini ya Bu ya? Sebenarnya saya mau ceritanya sama Ibu. Boleh nggak Bu saya bercerita tentang permasalahan yang saya hadapi? Iya Bu, silakan Bu, saya siap mendengarkan. Eh, Kebetulan kan dalam satu pekan ini di kelas saya itu Bu, ada satu anak yang ketika belajar itu dia kurang antusias dibanding teman-teman yang lain, kayak kurang semangat. Jadi belajarnya itu memang apa ya, tidak semangat gitu, lesu. Seperti itu Bu ya. Kemungkinan yang menjadi masalah itu apa Bu? Kenapa anak tadi kok tidak bersemangat tadi, apa ya Bu masalahnya? Kalau menurut saya kemungkinan yang pertama itu dari metode yang saya pakai. Mungkin dia merasa bosan dengan metode pembelajaran yang saya pakai di kelas. Yang kedua bisa jadi anak tersebut apa ya, jenuh, dia ingin suasana yang baru misalnya, ya mungkin seperti Ibu, jenuh berada di kelas pembelajaran dengan metode yang sama, atau saya kurang menggunakan media yang bervariatif. Nah, dari kejadian seperti itu tadi sebenarnya situasi seperti apa sih Bu yang Ibu inginkan? Situasi yang saya inginkan di kelas itu pembelajarannya, anak-anak itu semangat dan antusias Bu dalam mengikuti pembelajaran, sehingga tujuan pembelajaran itu dapat tercapai dengan maksimal. Baiklah Bu, selanjutnya rencananya Ibu untuk mencapai tujuan tersebut seperti apa Bu? Yang pertama, saya akan menggunakan model pembelajaran atau strategi yang bervariasi Bu, jadi Ya, tidak hanya model itu saja yang saya gunakan. Yang kedua, saya juga akan menggunakan berbagai media pembelajaran Bu, contohnya seperti video kah, atau gambar-gambar, atau media yang lainnya. Oh iya, berarti dengan media yang lebih Ya. bervariatif Bu ya. Oke. Yang ketiga bisa jadi Bu, saya melakukan pembelajaran di luar kelas, Oh, karena iya. mungkin dia jenuh di Ya. kelas aja. Iya, benar sekali Bu. Nah, siapa yang perlu diajak kerjasama untuk itu Bu? Yang pertama tentunya saya perlu kolaborasi dengan rekan sejawat, kepala sekolah, ataupun dengan murid yang ada di kelas saya Bu. Benar sekali. Untuk kira-kira sekarang ini Ibu ada di posisi nilai itu ada di angka berapa Bu ya, dari 1 sampai 10? Kalau ya? sekarang ya Bu, mungkin di angka 7 Bu. Untuk kedepannya bagaimana rencana Ibu agar mungkin bisa mencapai angka 10 mungkin Bu? Seperti apa Bu? Tentunya harapan saya nanti mencapai angka 10 ya Bu, dengan hasil yang maksimal. Beberapa cara yang mungkin bisa saya lakukan, tentunya yang pertama tadi melakukan pembelajaran yang menyenangkan. Yang kedua, melakukan pembelajaran di luar kelas dengan lingkungan suasana baru, mungkin membuat mereka lebih antusias dan semangat Bu. Benar sekali. Nah, untuk itu siapa Bu yang kira-kira pengen Ibu ajak untuk bekerja sama agar aksi yang ingin Ibu jalankan tadi berjalan dengan lancar Bu? Tentunya semua orang yang ada di lingkungan sekolah ya Bu, seperti rekan sejawat, kepala sekolah, maupun murid-murid saya yang ada di kelas. Saya rasa percakapan kita kali ini cukup Bu ya. Untuk kedepannya semoga Ibu Nur bisa mengembangkan dari rencana aksi yang telah Ibu buat tadi. Semoga sesuai dengan apa yang Ibu inginkan. Amin, terima kasih banyak Bu. Oke, sama-sama, saya akhiri Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Nindi. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabar Ibu Nindi hari ini? Alhamdulillah baik dan sehat Bu. Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik Bu. Saya Nindi terkait dengan proses coaching yang sudah dilakukan. Bagaimana Bu? Apakah proses coaching berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu, proses
setelah melakukan observasi bersama ya Bu ya, sama Koci tadi ada sedikit atau beberapa pertanyaan yang ibu buat ibu yang akan saya tanyakan. Pertanyaan pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Jadi selama coaching tadi saya menggunakan alur cerita dan menggali potensi dari coach saya. Menggunakan alur cerita ya Bu ya, sudah ya pas dengan sesuai dengan indikator yang sudah ibu lakukan, yang ibu ingin lakukan. Terus satu lagi Bu, untuk kedepannya kompetensi apa lagi yang akan ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Saya akan mengajukan pertanyaan tersebut sesuai dengan kata kunci dari permasalahan coach saya sehingga dapat menggali potensi dalam mencari solusi dari permasalahan tersebut. Ya, jadi ibu pengen mengembangkan ke berikutnya nih untuk pertanyaan buat ya Bu ya. Baik Bu, jadi pasca observasi ini kita sudah lakukan apa yang ibu lakukan coaching tadi bersama ibu Sana itu sudah luar biasa menurut saya Bu, sesuai dengan alur cerita. Terima kasih banyak atas waktu ibu. Saya akhiri ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.